Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melepaskan semua masalah yang ada pada diri kita, agar Allah memberikan jalan keluar, solusi dari semua problem yang selalu membersamai kita. Kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tak lepas dari apa yang namanya masalah, baik itu masalah yang besar maupun masalah yang kecil, seperti masalah hutang, masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika satu masalah mendera kita, maka yang terpikir dalam hati kita adalah bagaimana cara kita mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah itu. Anehnya terkadang setiap kita berusaha untuk mencari solusi itu semakin lari daripada kita. Sering kita mengalami semakin kencang kaki kita mengejar solusi itu, maka semakin kencang pula solusi itu berlari. Karena ada ulama mengatakan bahwa yang namanya solusi itu ibarat sebuah bayang-bayang, jeung bejengan bahasa Maduranya. Yang namanya bayang-bayang semakin dikejar, semakin lari dia. Tapi kalau cahaya yang menimbulkan bayang-bayang itu yang kita dekati, maka bayang-bayang itu akan mengejar kita. Semakin cepat kita mendatangi cahaya itu, semakin cepat pula solusi itu mengejar kita. Cahaya yang dimaksud di sini adalah agama. Semakin cepat kita untuk berlari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cepat pula solusi itu mengejar kita. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Manba'u Ushulil Hikmah, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man asabahu hammun aw ghammun. Barang siapa yang sedang dilanda kesusahan dan kebingungan. Susah karena masalah ekonomi, susah karena masalah keluarga, susah karena masalah hutang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Au a'jazahu maradun, atau ia sedang terkena suatu penyakit yang tak kunjung sembuh misalnya. Segala upaya pengobatan baik yang bersifat medis maupun non medis telah diupayakan, namun hasilnya sia-sia. Awing qata'at asbabuhu walam yajid mukhallisa, atau seseorang terputus jalan menuju solusinya sehingga ia tidak menemukan jalan keluar walaupun dia berusaha untuk mencarinya. Ia seolah-olah tenggelam ke dalam jurang penderitaan yang sangat dalam. Ia merasa dirinya terbenam dalam lumpur kehinaan yang tak berkesudahan. Nah, ketika hal ini terjadi,
falya'tamid ila makanin tahirin, maka hendaklah ia pergi ke tempat yang suci, seperti masjid, musholla, atau kamar yang suci. Wa yajlisu munfaridan 'anin nas, silahkan ia duduk seorang diri jauh dari keramaian orang. Jangan sampai ada orang di tempat itu. Kita sendiri di tempat yang sunyi, seperti di masjid, di musholla, atau di kamar yang memang tidak ada orang lain di sana. Apa yang kita lakukan di situ? Wa yadhkuru hadzal baita 2220 marratan. Silahkan ia baca bait berikut ini sebanyak 2220 kali. 2220, dan ini password. Wa yadhkuru hadzal baita 2220 marratan. Silahkan ia membaca bacaan berikut ini, bait berikut ini sebanyak 2220 kali. Nah, setelah selesai membaca bacaan tersebut sebanyak 2220, tsumma yasjudullaha ta'ala, kemudian silahkan ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sujud itu ia membaca bait berikut ini sebanyak 10 kali. Tsumma yarfa'u ra'sahu wa yadhkuruhu 10 marratin. Kemudian setelah itu dia bangun dari sujudnya dan baca bait itu lagi 10 kali. Wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10, dan membaca salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Jadi kata pengarang kitab ini, Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, atau yang lebih populer dengan nama Imam Al-Buni, jika seseorang dirundung masalah yang tak kunjung selesai, jika ia tenggelam dalam problema hidup yang tak berkesudahan misalnya, maka dianjurkan ia pergi ke tempat yang suci, seperti masjid, musholla, atau kamar yang sekiranya tidak ada orang di situ. Dia dianjurkan untuk membaca bacaan berikut ini sebanyak 2220 kali. Setelah selesai membaca 2220, bersujudlah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sujud itu silahkan ia membacanya sebanyak 10 kali. Kemudian dia bangun dari sujudnya dan baca lagi 10 kali plus sholawat 10 kali. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka dalam kitab ini diterangkan, fa innallaha ta'ala yuzilu hammahu wa ghammahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan hammahu wa ghammahu, kesusahan dan kebingungannya, wa yufarriju kurbatahu, dan Allah akan menghilangkan kedukaannya. Allah menggantinya kesusahan, kegelisahan dan kebingungan itu dengan kejembaran dan kebahagiaan. Mahmakanat, apapun itu bentuknya, apapun itu problemnya, apapun itu masalahnya, semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokah bacaan berikut ini. Nah, sekarang tentang bacaan yang dimaksud itu adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Fakun ya ilahi kashifad durri wal bala, bihayyin jala hammi bihallin bihal halat. Itu bacaan dibaca sebanyak 2220 kali. Saya ulangi. Fakun ya ilahi kashifad durri wal bala, bihayyin jala hammi bihallin bihal halat. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Fakun ya ilahi, semoga engkau, duhai Tuhanku, kashifad durri wal bala, berkenan untuk menghilangkan kemudaratan dan bencana yang melanda ini. Bihayyin jala hammi, semoga dengan barokahnya lafaz hayyin, jala hammi, akan hilang kesusahanku. Bihallin bihal halat, juga dengan barokahnya lafaz halin dan lafaz hal halat. Artinya ya Allah, semoga dengan barokahnya lafaz hayyin, lafaz halin dan lafaz hal halat, engkau berkenan menghilangkan semua masalah yang menderaku, sehingga jadi hilang kesusahanku. Nah, sahabat sekalian, lafaz hayyin, lafaz halin dan lafaz hal halat adalah asmaul husna dalam bahasa Suryani. Saya ulangi,
lafat hayyin, lafat halin, dan dapat hal-halat dalam bait itu tadi adalah Asmaul Husna dalam bentuk bahasa Suryani. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hayyin artinya al-kafi, zat yang maha mencukupi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mencukupi. Halin itu kalau diterjemahkan adalah al-waduduh, zat yang penuh cinta. Hal-halat artinya al-basitu, zat Allah yang memberikan kejembaran. Nah sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya sesuai arahan dari para masyayikh, sebaiknya kita awali dulu dengan sholat sunat hajat. Jadi kita pergi ke tempat yang suci, lakukan sholat sunat hajat di situ 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat Nabi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, kita memulai membaca bait tadi sebanyak 2220. Fakun ya ilahi kashifad durri wal bala bihayyin jala hammi bihallin bihal halat. Itu sebanyak 2220 kali. Setelah selesai, lalu kita bersujud. Nah, dalam sujud itu kita membacanya 10 kali. Bait itu tadi dibaca 10 kali dalam sujud, dan setelah selesai kita bangun dari sujud dan dalam posisi duduk kita membaca bait itu lagi sebanyak 10 kali plus selawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu kita berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Amalan ini kita lakukan minimal 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.